Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Agung Susilo. Kali ini saya akan membahas tentang peran dan praktek atas salah satu nilai Pancasila untuk menyelesaikan problematika melawan kekerasan seksual. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, saya mau menginformasikan bahwa ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahidullah selaku pengampu pada mata kuliah Pancasila kali ini. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai lawan kekerasan seksual, saya akan menjelaskan dulu apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, bahkan melecehkan atau menyerang tubuh dan juga fungsi reproduksi seorang karena kesimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual bisa terjadi oleh laki-laki maupun perempuan. Kepada siapapun, kekerasan seksual juga bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dikutip dari Metro TV dan news.com bahwa dapat kita lihat dari deretan kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2022 hingga 20 September 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai angka 17.150 dari jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang. Ironisnya, berbagai kekerasan terjadi pada anak, baik dilakukan di ruang publik, sekolah, bahkan di rumah, yang seharusnya menjadi ruang yang sangat aman untuk mereka. Pada tanggal 17 September 2022 lalu, seorang remaja usia 15 tahun diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Barat. Keluarga korban dan kuasa hukum kemudian melaporkan kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menyebut peristiwa ini terjadi pada Januari 2021. Masih di minggu yang kedua, September, kasus pelecehan seksual juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Jika anak perempuan usia 12 tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual selama bertahun-tahun. Pengurus Yayasan Fortune Community, Sriwati, mengatakan kasus ini pertama kali terungkap karena korban mengalami sakit dan tak kunjung sembuh dari pemeriksaan rumah sakit. Diketahui korban mengidap HIV atau AIDS setelah dilakukan visum dan wawancara dan akhirnya terbongkar. Korban mengalami tindak kekerasan seksual sejak usia 6 tahun. Pelaku adalah orang-orang terdekat korban. Terus apa peran Pancasila dalam menangani pelecehan seksual? Kasus pelecehan seksual sering terjadi salah satunya karena pelaku kurang memahami makna dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila sangat diperlukan untuk menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermasyarakat, apabila Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maka pelaku akan sadar bahwasanya hal yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar salah satu Pancasila. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila mengajarkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta berbuat adil terhadap sesama. Tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, pentingnya nilai Pancasila, terutama sila yang kedua, sebagai pegangan dalam menangani kasus pelecehan seksual, memberikan perlindungan hukum, dan mendukung korban untuk bisa memberanikan diri apabila kasus pelecehan seksual terjadi lagi. Harus ada lembaga sosial yang membantu korban untuk sembuh dari trauma akibat dari kasus pelecehan seksual. Hal ini merupakan salah satu
penerapan dari sila yang kedua pada Pancasila berperilaku adil. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengulangi kasus ini selain memberikan untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Masyarakat sebaiknya bergotong royong untuk meningkatkan keamanan khususnya di lingkungan sekitarnya yang menjadi daerah rawan. Namun, hal yang terpenting adalah mencegah kasus ini tidak terulang kembali, yaitu dengan cara apa? Menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai dari dini. Pentingnya dalam dunia pendidikan, Pancasila diterapkan mulai dari bangku sekolah dasar untuk menanamkan butir-butir nilai Pancasila. Selain itu, pentingnya pendidikan dini tentang kesehatan reproduksi dini, tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak agar nantinya mereka dapat memahami sehingga mampu menolak kejadian yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya penanaman nilai Pancasila dimulai dari sejak dini, terutama nilai kemanusiaan diharapkan dapat berhasil mencegah bertambahnya kasus pelecehan seksual yang ada di negara kita, Indonesia. Kita pemuda yang harus tegas melawan kekerasan seksual. Karena apa? Kita sebagai pemuda menjadi garda terdepan untuk melawan kekerasan seksual. Kitalah yang akan menentukan maju mundurnya bangsa ini. Melihat maraknya kasus pelecehan seksual, kita harus berhati-hati dan waspada. Kita dapat mencegah pelecehan seksual dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dikutuk di dalam agama manapun. Kita sebagai manusia yang beradab juga harus menghindari perbuatan-perbuatan pelecehan seksual, karena perbuatan tersebut sangatlah keji sesuai dalam Pancasila yang terdapat pada sila kedua. Kita juga harus menerapkan sila persatuan Indonesia. Agar apa? Kita menjaga keseluruhan keeratan warga negara untuk melawan kekerasan seksual, guna melawan dan mencegah kejahatan seksual. Dikutip dari kompasiana.com. Apa saja dampak dan efek yang terjadi pada korban kekerasan seksual? Pelecehan seksual nantinya dapat mengakibatkan sang korban mengalami trauma dan juga tekanan batin, dan berdampak pada fisik korban tetapi juga psikis. Dampak psikis pada korban kekerasan seksual: mudah marah, merasa selalu dirinya tidak aman, dan mengalami mimpi buruk, mengalami gangguan tidur, ketakutan, rasa malu yang besar, shock, frustasi. Peran penting Pancasila dalam mengatasi permasalahan di Indonesia yaitu untuk mengurangi hal-hal yang menyimpang permasalahan pelecehan seksual. Pelecehan seksual menyebabkan dampak yang besar bagi bangsa kita, dan juga kasus ini menyebabkan banyak wanita yang takut untuk melakukan sesuatu karena takut menjadi korban pelecehan seksual juga. Dan sebagian wanita yang telah menjadi korban mempunyai rasa yang stres dan depresi. Permasalahan pelecehan seksual ini dapat diartikan bahwa masih banyak manusia yang tidak sadar bahwa perbuatannya itu berdampak besar untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan kurang akan kesadaran sebagai bangsa kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak semena-mena terhadap orang lain, dan persatuan Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Adanya Pancasila sebagai pandangan hidup yang perlu dipahami oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia, karena Pancasila dianggap pandangan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila. Namun, tidak hanya itu saja. Warga negara juga harus mengamalkan
nilai-nilai Pancasila sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengerti dan juga memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain. Dikutip dari sumber data grafik Badilak, berdasarkan data dari Badilak dan data formular kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun, Anda bisa lihat tabel grafik di bawah ini. Pada tahun 2008, kasus kekerasan pada perempuan sebesar 54.425 dan pada tahun 2009 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 178.166 kasus. Kemudian pada tahun 2016 kasus kekerasan pada perempuan mengalami penurunan. Namun hal tersebut hanya sementara. Pada tahun 2017 kasus kekerasan pada perempuan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019. Pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi peningkatan kasus sebesar 83.025 kasus. Akan tetapi pada tahun 2020 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan mengalami penurunan. Kembali, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga masyarakat mengalami keterbatasan untuk bersosialisasi. Menurut Catahu 2021, Komnas Perempuan dijelaskan bahwa pada grafik di atas merupakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, tahun 2020, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5%. Dari tahun 2019, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 yaitu 299.911 kasus. Kasus terdiri dari 291.677 kasus di pengadilan agama dan ada jumlah 8.234 kasus berasal dari data kuesioner lembaga pengada layanan. Sedangkan tahun sebelumnya ada 431.471 kasus, 416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner. Tetapi bukan berarti jumlah kasus menurun sesuai dengan hasil survei dinamika KTP di masa pandemik. Penurunan jumlah kasus dikarenakan 1. Korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik PSBB. Yang kedua, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam. Yang ketiga, persoalan literasi teknologi. Yang keempat, model pelayanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemik, belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online. Berikut menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual belum fokus pada kebutuhan korban dan rehabilitasi pelaku. Dengan adanya opsi-opsi non-formal di atas, permasalahan kekerasan seksual yang dialami korban dianggap selesai. Padahal ada kepentingan korban yang jauh lebih penting seperti pemulihan atas dampak psikologis, fisik, maupun ekonomi. Untuk itu, sangat diperlukan jaminan perlindungan atas hak penanganan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Dalam rangka penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat 7 poin rekomendasi yang dicanangkan oleh berbagai instansi, organisasi perempuan, komunitas, dan juga aktivis perempuan. Poin yang direkomendasikan antara lain: 1. Pemberian kesempatan dan pengambilan keputusan pada perempuan. Yang kedua, mendorong terciptanya relasi yang aman dan nyaman. Dan yang ketiga, mendorong perempuan untuk menempati posisi yang strategis. Yang keempat, mendorong kerjasama yang kuat antara perempuan dengan pemerintah. Yang kelima, mendorong perempuan untuk berperan dalam perdamaian dan kekerasan.
Yang keenam, mendorong perempuan untuk ikut serta dalam pencegahan intoleransi. Dan yang ketujuh, mendorong perempuan untuk ikut berperan dalam pencegahan perdagangan perempuan dan anak, serta perkawinan usia anak. Secara sederhana, perempuan dan anak hanya ingin dilihat sebagai seorang individu dan manusia tanpa melihat gender mereka apa. Diperlakukan tidak menyimpang, tidak terus-menerus menjadi korban pelecehan seksual, korban kekerasan, dan mendapatkan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan jaga anak di sekitarmu sama seperti kamu menjaga diri kamu sendiri dan layaknya seorang manusia. Kesimpulannya adalah Pancasila sangat berperan besar dalam melawan kekerasan seksual yang terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila mengajarkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta berbuat adil terhadap sesama. Dan tentunya saya berharap kepada teman-teman untuk bisa menjaga saudara kita dari kekerasan seksual. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Dr. Wahidullah. Saya Agung Susilo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.